seberang Muslim, saya dibilang begitu kan. Semua keluarga besar saya. Bahkan kakek saya, salah satu orang kalau di desa, maaf saya dari Garut. Ya, makanya kalau orang ditanya, dari mana teh? Dari Garut. Orang jarang percaya, kok agamanya Kristen ya? Seperti itu. Karena kebanyakan mayoritas di tempat kelahiran saya, tahu mayoritas lah dari agama sebelumnya saya menganut. Saya dari kecil, saya dididik di agama saya yaitu Muslim. Orang tua saya semua Muslim yang sangat-sangat taat. Bisa dibilang seperti itu. Apalagi kakek saya. Kakek saya salah satu orang yang dipercaya kalau di desa begini loh. Dulu di desa itu lebih percaya sama pengobatan dengan doa. Ya betul, doa itu bagus banget, besar kuasanya kalau untuk saya, keyakinan saya saat ini ya. Tapi dulu istilahnya setiap ada orang sakit datang ke kakek saya, minta didoakan, dikasih air. Jadi seperti orang yang betul-betul dipercaya saat itu di tempat tinggal saya, mungkin di desa saya, salah satu orang pintar lah seperti itu. Kita ambil aja kesimpulan orang pintar seperti itu kan. Jadi mayoritas di desa saya lebih percaya datang ke tempat kakek saya untuk didoakan daripada ke medis. Seperti itu. Setiap ada kalau dulu itu undangan pengajian kayak apa gitu, kakek saya pasti jadi pembicara pertama. Pasti diundang. Jadi istilahnya schedule kakek saya tuh luar biasa, apalagi menjelang agama hari raya agama saya terdahulu kan Muslim, full mungkin ya schedule-nya seperti itu kan. Jadi betul-betul punya nama, punya pamor, ya pokoknya orang percaya banget sama kakek saya seperti itu. Jadi saya dididik dari SD itu, saya dididik juga secara Muslim. Sore saya ini TPA sekolah Arab ya, istilahnya sekolah Arab ya, TPQ gitu kan. Itu 6 tahun. Kelas 1 SD 6 tahun, sekolah TPQ pun saya 6 tahun. Jadi sekolah SD saya pulang jam 11, jam 4 sampai jam setengah 6 saya di TPQ. Istilahnya sekolah Arab. Pasti pernah mendengarkan sekolah Arab kalau sore. Dengan berjalannya waktu SD, nah ada satu kejadian yang ingat saya waktu itu. Kalau tidak salah kelas 5 SD. Kalau zaman dahulu saya kan THB ya, kalau sekarang kan semester kan. Mungkin kalau seangkatan saya, seusia saya mungkin tahu, oh zaman dulu THB kan gitu kan. Cawu 1, cawu 2, cawu 3 lah seperti itu sebagai anggap aja semester. Saya ingat betul-betul sekali, saya SD itu justru malah waktu itu dari kelas 1 hingga saya lulus SD kelas 6, dari bangku kelas 1 sampai kelas 6, saya mempunyai teman, dia Kristen namanya mungkin sini saya tidak bisa menyebutkan nama kan. Saya kasih inisial M. Ya. Saya kasih inisial M. M itu pasti tahu dong. MAR, lanjutannya silahkan. Saya tidak berani menyebutkan di sini kan. Itu juga mungkin pribadi kan. Dan anehnya, saya ingat saya betul. Kelas 5 SD, saya waktu kalau nggak salah semester kita ambil bahasa gampang aja ya semester. Semester kan waktu itu kan ada hari Senin, mungkin ada waktu itu ujian kayak matematika, kayak IPA, kayak gitu kan, sampai waktunya jadwal di ujian agama. Waktu itu saya disodorin kertas, ya kan ujian tuh dikasih kertas soal tuh. Soal itu tuh Muslim kan, saya Muslim jelas sodorin kertas ujian Muslim dong. Tapi anehnya, waktu itu saya sudah nggak Muslim, itu kelas 5 SD. Itu saya ingat betul sampai sekarang. Saya tidak Muslim gitu. Terus maunya ujiannya apa? Kristen. Anehnya saya di situ, itu seumur hidup saya ingat sekali kelas 5 SD. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tiba-tiba seperti itu. Jelas gurunya bingung dong, wali kelasnya. Ini kan Muslim, kenapa mintanya kertas ujian Kristen? Nah, mungkin singkat cerita, daripada mungkin gurunya bingung, saya disodorin kertas untuk ujian semesteran agama tuh Kristen. Ya jelas saya nggak bisa kan isinya. Saya asal tulis, sampailah di telinga bapak saya nih. Nah, sampai di telinga bapak saya pulang nih sekolah. Bapak saya tanya, kamu tadi kenapa ujian agama, tidak agama Islam yang kamu yang kamu kerjakan, tapi kenapa kamu meminta lembar kertas ujian agama Kristen? Saya kan bilang, nggak tahu, saya pengen aja, saya gitu kan. Ya udah, mungkin waktu itu dianggap angin lalu sama orang tua saya.
Mungkin masih kecil, mungkin logikanya seperti itu. Oke, enough, cukup itu sekali aja itu. Dalam seumur hidup saya kelas 5 seperti itu. Udah, berjalannya waktu, saya lulus SD, saya masuk ke SMP kan, negeri, pasti. Nah, di sini, ya gimana saya mau bilang saya kalau orang Sunda bilang bangor, iya saya bangor tuh nakal. Nakal saya akui, nakal. Nakal itu dalam arti di dalam rumah, di lingkungan saya taat, tapi di luar, itu kan, saya akui. Jadi kalau puasa, contohnya kalau puasa di rumah saya puasa, tapi kalau di luar waktu sekolah saya tidak menjalankan. Nah, singkat cerita pula, saya lulus nih SMP. Mungkin orang tua saya sudah melihat gejala-gejala saya, bangor itu nakal itu. Ini anak kalau tetap diteruskan di SMA negeri mungkin, wah bisa rusak mungkin seperti itu pemikiran orang tua saya waktu itu kan. Saya dimasukkan ke suatu pondok pesantren yang ada di Tasikmalaya. Pondok pesantren tuh. Bahkan saya dibimbing langsung sama pengurus pondok pesantrennya, istilahnya kos, kalau sekarang kos kan. Jadi dulu waktu saya sekolah di pondok pesantren itu saya masuknya di Madrasah Aliyah, tapi saya tidak bisa menyebutkan ya, pokoknya di Tasikmalaya. Di sana ada asrama putri, ada asrama putra, itu mungkin masih dibilang maaf untuk kalangan ya biasa gitu. Makanya orang tua saya memasukkan saya khusus di rumahnya pembimbing. Pembimbingnya langsung saya di situ. Di rumahnya. Jadi saya tidak bareng-bareng sama teman-teman asrama putri, tidak bareng-bareng sama satu kamar 2 orang, 3 orang, 4, tidak. Saya khusus sendiri. Itu kan puji Tuhan kan finansial keluarga saya ya puji Tuhan baik seperti itu kan, baik mungkin untuk anaknya selalu terbaik kan, nggak ada orang tua menginginkan anaknya yang tidak terbaik, makanya saya dimasukkan di pondok pesantren terbaik di Tasikmalaya dan mendapatkan fasilitas terbaik pula seperti itu. Pemikirannya anak saya dimasukkan pondok pesantren terbaik, fasilitas terbaik, mungkin akan mengubah semuanya, mungkin kan, biar nggak bangor. Dengan berjalannya waktu, di sana pasti dong namanya sekolah pesantren. Nomor 1 pasti basicnya di agama, itu pasti. Kalau seperti kayak pelajaran umum malah kayaknya nomor 2 ya di sana. Saya 3 tahun digembleng di pondok pesantren sekolah tersebut. Saya walaupun di bawah kepemimpinan langsung yang punya pondok dibimbing, tapi ya mungkin saya kembali lagi ke diri saya, mungkin saking bangornya saya, yaitu sholat tetap masih bolong-bolong, ngumpet-ngumpet lah istilahnya, kalau ada pembimbingnya baru kita berani sholat pakai mukena, kalau tidak, puasa pun demikian. Hingga pada akhirnya kelulusan kan, kalau kelas 3 itu kelulusan ujian tuh ada ujian sholat, ada ujian ya apalah wudhu lah, baca Al-Quran lah, ini kan itu. Saya tidak lulus, dalam arti bukan tidak lulus SMA-nya, tapi tidak lulus ujian tersebut. Saya harus ngulangi terus. Nah, anehnya di sini pertanyaan keluarga saya juga gini, ini anak digembleng 3 tahun di pondok pesantren, kenapa sama sekali kok tidak bisa gitu kan? Tidak bisa baca, saya bisa baca Al-Quran, bisa. Maksudnya tidak bisa itu begini loh, nulis Al-Quran saya bisa, maksud tidak bisa itu tidak rajin. Kalau pondok kan kadang kalau pagi nih bangun nih, pagi menjalankan sholat ini, sholat itu, sholat ini. Saya ya bisa dibilang aktivitas saja, waktunya bangun aja. Saya terus terang ya, dari semua ayat Al-Quran, surat pendek, saya hanya kayaknya 3 saya yang hafal. 3 yang hafal itu saya. Hingga pada akhirnya, kalau saya ngulang terus, kemungkinan mungkin 1, pondok pesantren saya mungkin juga akan ada malu kan, mungkin kok kenapa lulusan dari ini kok nggak bisa, mungkin malu kan, mungkin takutnya kecap gimana kan, itu juga jadi. Keduanya mungkin juga ada campur tangan keluarga saya, kakek saya atau bagaimana, karena secara tidak langsung kakek saya juga kenal baik sama yang pemilik pondok pesantren ini, yang saya sekolah ini. Akhirnya yang lulus gitu aja lah, pokoknya lulus ya, puji Tuhan lulus kan. Nah, kalau di desa saya, lulus dari pondok pesantren itu suatu hal yang luar biasa, istimewa. Syukuran, bisa jadi kalau di bahasa saya kenduren, pasti tahu dong kenduren lah, kesyukuran gitulah. Macam-macam pokoknya diundang semua. Ada musik-musik gitu kan. Nah, betul. Seminggu kalau nggak salah ya. Saya lulus, saya pulang ke desa saya, persiapan itu acara. Jelas kakek saya bicara lah, khotbah istilahnya kayak gitu. Nah,
Biasanya kalau ada orang yang sudah lulus dari pondok pesantren akan dipamerkan, dalam arti dipamerkan begini, ini loh anak saya udah lulus dari pondok pesantren, apalagi tempat saya sekolah ini terkenal sekali. Pokoknya terkenal sekali di Jawa Barat. Bahkan setahu saya waktu itu malah justru ada juga yang muridnya dari Malaysia kalau nggak salah, iya ada itu. Jadi kebanggaan suatu keluarga mau dipamerin nih saya nih di depan, dipamerin kan di depan nih loh, anak saya ini cucu saya dari pondok pesantren ini udah lulus, dia mau mamerin. Nah, seketika waktu mau dipamerin tersebut, ya saya ngikut aja, saya naik ke stage kan panggung, naik ke panggung, saya suruh baca Al-Quran, ya saya bisa, memang saya bisa baca Al-Quran, bisa gitu. Tapi kan tidak fasih banget, masih kayak anak belajar gitu kan, lama-lama kan istilahnya kayak orang pada tanda tanya, katanya lulusan pondok pesantren, tapi kok bacanya juga belum fasih, ini belum fasih kan seperti itu. Nah, singkat cerita juga, habis itu kalau di desa kita kan begini, anak yang sudah agak besar dikit pasti akan dicarikan jodoh seperti itu kan, pasti itu. Nah, mungkin juga orang tua saya, mungkin ya, saya juga ya gimana ya, tidak ada orang tua yang mendidik anaknya jelek itu, tidak ada. Kembali lagi ke sayanya kan. Waktu itu saya memang sudah dicarikan jodoh nih, sudah. Yaudahlah ini anak ini harus dinikahin lah kayak gitu aja deh gitu. Biar benar hidupnya seperti itu istilahnya kayak gitu kan. Nah, singkat cerita saya memang waktu itu menikah terus saya lahir tuh anak pertama. Ya, dengan berjalannya waktu gemblengan demi gemblengan terus saja. Saya kayak apa ya? Saya waktu itu malah ini otak saya itu jelek. Gimana ya? Saya harus kabur gimana? Sedangkan saya sudah menikah nih gitu. Aduh, berbagai macam sini kecamuk, saya harus kabur dari sini. Saya udah males setiap hari harus pakai tertutup terus kayak gitu kan istilahnya. Udah ada timbul berontak gitu kan. Sudah tidak mau saya gitu. Saya kalau keluar ke rumah, dari rumah, saya terus terang, dari rumah saya pakai hijab. Keluar saya copot hijab saya. Saya pakai gamis, tapi dalam saya celana jin. Seperti itu. Dengan berjalannya waktu, saya merasa tidak nyaman dengan keadaan saya. Saya memang terus terang waktu itu bagaimana caranya saya mutar otak, saya harus kabur. Tapi kemana saya kabur saya? Saya tidak tahu. Nah, singkat cerita pula, saya kan waktu itu tidak adanya HP, tidak ada waktu itu. Saya mengambil uang mama saya, uang itu. Saya ngambil uang mama saya sekitar berapa ya? Saya kok lupa ya. Nah, tapi anehnya di situ langsung pikiran saya menuju, aku mau ke Bali gitu kan. Karena pikir saya waktu itu begini, Bali itu tempatnya enak gitu kan. Istilahnya kita mau ngapain bebas, istilahnya pikiran saya waktu itu. Betul, saya nekat. Saya tinggal anak saya. Kalau nggak salah anak saya waktu itu usia berapa ya? Ya ada 2 tahun. Saya tinggal anak saya. Saya minggat istilahnya kabur dari rumah. Saya kabur membawa uang nyuri. Jelek sifat saya, mencuri itu jelek, saya tahu. Saya kabur, singkat cerita, saya sampailah waktu itu di Bali. Naik bus, nebeng ini. Entah kenapa, waktu itu saya turun dari mana? Turun dari Gilimanuk tuh, penyeberangan Ketapang Gilimanuk tuh. Kan bisnya saya ngambilnya salah. Bisnya tuh harusnya jurusan ke Bali Kota, tapi saya ngambilnya ke jurusan ke Lombok, gitu kan. Jadi saya di tengah-tengah itu saya diberhentiin. Katanya bukan jurusannya, gitu. Ya, saya berhenti dong. Nah, dasarnya saya niatin, saya kabur. Saya ada nih mobil sayur setiap pagi kan, yang di sini selalu setiap pagi dari Jawa menuju ke Bali. Saya numpang lah, itu. Saya numpang sampai ke suatu tempat. Nah, anehnya di tempat tersebut, di dekat ini pasar ini, ada suatu gereja nih. Nah, suatu gereja kan. Saya di situ. Saya mau kemana lagi? Orang saya nggak ada tempat tinggal. Saya kabur dengan uang kayaknya kan. Nah, di gereja tersebut kan pasti ada penjaga security lah seperti itu. Saya ngomong terus terang, Pak, boleh nggak numpang mandi waktu itu saya numpang karena subuh ini. Karena mobil sayur itu kalau dari Jawa itu penyeberangan sampai subuh kan, pasti saya ngikut dah.
Ya dikira mungkin mau mandi aja kan saya, iya silakan Mbak, waktu itu kan masih muda kan. Ya silakan Mbak, ini udah habis mandi, saya kan ngomong langsung, Pak ada makanan nggak Pak? Saya gitu terus terang. Nah, mungkin kan kasihan lihat saya kan. Saya dibeliin tuh nasi bungkus, ingat sekali. Sampai sekarang pun saya puji Tuhan masih sama Bapak security itu masih berkomunikasi hingga saat ini. Akhirnya mungkin nunggu saya kenyang, nunggu apa, saya diajak ngobrol sama Bapak itu. Mbaknya dari mana? Saya jelasin dari ini. Tujuan ke Bali mau apa? Saya tidak tahu Pak. Terus kok tidak tahu kenapa? Saya kabur gitu. Mungkin di situ bapaknya agak sedikit waspada dalam arti kabur apa karena tindakan tanda kutip kan atau bagaimana. Saya bilang, oh tidak Pak, saya kabur karena saya tidak mau melanjutkan pernikahan saya tidak mau diatur seperti ini itu. Oh seperti itu. Bagaimana kalau sementara tidur di gereja sini, nanti jam kan bukanya gereja itu kantor jam 8 kalau nggak salah. Nanti saya akan pergantian shift, nanti mbaknya saya pertemukan sama Bapak Pendeta waktu itu. Di pastori, beliau saya waktu itu nggak tahu pastori itu apa, ini apa. Ya pokoknya intinya saya waktu itu, saya bisa mendapat makan gratis, numpang tidur gratis seperti itu kan, daripada saya terlantar nih. Ya saya yain kan. Singkat cerita saya ditemukan sama Bapak Pendeta, bilang, berarti tidak ada kerjaan Mbak? Tidak ada Pak, ini mau nggak kerja di sini, istilahnya bersih-bersih atau apa? Oh saya mau aja Pak, karena tujuan saya sekali lagi saya biar dapat tumpangan gratis tidur, makan gratis, nggak dibayar nggak masalah, saya kayak gitu kan. Akhirnya saya juga tanya mbaknya agamanya apa, saya Muslim Pak, gini. Emang nggak boleh ya Pak? Oh boleh silahkan gitu. Mau kerja di sini asal mau kerja seperti ini, mau agama apa aja silahkan. Waktu itu Bapak Pendetanya seperti itu. Udahlah mulai dari, tapi mbaknya istirahat dulu, kasihan lihat saya kan, karena saya capek, saya suruh istirahat. Akhirnya terus singkat cerita juga, saya akhirnya bekerja di gereja tersebut, ya nyapu, bersih-bersih lah gitu, seperti itu. Dengan berjalannya waktu, ada salah satu jemaat, tapi saya tidak, maaf sebelumnya, saya juga tidak pernah dipaksa, mbaknya harus ini ya, harus ikut ibadah, tidak, jadi ngalir aja seperti air, gitu kan. Waktunya hari Minggu ibadah, ya mereka ibadah, saya juga, yang penting saya udah kerjaan, saya udah selesai, seperti itu kan. Nah, ada salah satu jemaat, itu yang punya kantor travel. Nah, mungkin sering lihat saya kan, setiap hari Minggu lihat saya kan gitu. Saya kalau ada jemaat keluar dari gereja, saya markirin loh. Yang mobil, yang motor lumayan kan, kasih tuh ada zaman dulu 1.000, tuh gede sekali kan. Senang saya dapat duit gitu. Jadi nyaman gitu di sini gitu. Akhirnya mungkin sering lihat saya kan. Bertanyalah beliau mungkin informasi kepada gereja itu siapa. Dan next akhirnya saya dipanggil nih di kantor bersama Bapak Pendeta dan Bapak jemaat ini. Nah, saya waktu itu ditanya, mau tidak kerja di tempat saya gitu kan, di tempat travel saya, tapi mungkin sebagai cleaning service atau apa. Nah, saya waktu itu, saya mau aja Pak, tapi saya mau tinggal di mana? Saya tuh tujuan saya mau menerima di gereja ini, karena saya nggak ada tempat tinggal gitu kan. Udah, akhirnya saya, oh masalah tempat tinggal gampang, nanti saya carikan kos seperti itu, oke. Akhirnya saya tetap ikut Bapak itu, saya kerja di travel waktu itu, saya sebagai cleaning service. Saya jalanin kehidupan saya, walaupun saya menyandang keyakinan, Muslim, tetap saya tidak sholat, tidak apa, saking asiknya kan udah punya kerjaan, punya penghasilan sendiri, enjoy, teruskan hidup saya. Nah, tapi kan sekali lagi, saya harus jadi cleaning service terus kan gitu kan. Sedangkan di travel itu kalau malam itu kan biasanya mobil travel kalau malam kan sudah pada masuk garasi. Nah saya kan kenal baik sama security yang dari orang Jawa juga kan, nggak perlu saya sebutkan namanya juga. Saya pelan-pelan, saya boleh nggak latihan mobil pelan-pelan gitu. Oh boleh gitu, kalau malam ya, kalau udah selesai ya semua kerjaannya, iya. Jadi saya setiap malam saya datang ke kantor saya travel, saya latihan sendiri mobil, maju mundur seperti itulah gitu kan. Pelan-pelan proses kan, akhirnya bisa pelan-pelan bisa. Nah, ini bos saya yang membawa saya ini, bosnya travel, mungkin lihat saya. Kan kadang saya mengambil hatinya itu, kalau pagi itu kan, saya keluarin tuh mobil tuh satu-satu. Saya coba nih, saya saya cuci sendiri. Lama-lama kan bos saya kan tahu nih, loh kok bisa ya gitu. Nah, akhirnya saya dipanggil. Dari cleaning service, agak tahap peningkatan. Ya udah kamu yang ngurusin mobil ya, mungkin kalau mobil datang malam, kamu tata ya, kamu masukin, kamu rapiin. Ya, oh puji Tuhan, naik level kan, dari cleaning service kan, udah. Dari situ saya juga tidak mau berhenti. Saya kalau cuma maju mundur, ya parkir, jadi tukang parkir aja istilahnya gitu kan. Saya pelan-pelan latihan setiap malam.
ya seputar travel aja di jalan, mulai keluar jalan. Akhirnya dengan berbagai macam proses saya latihan dari tadi yang maju mundur akhirnya bisa jalan, bisa ini, saya beranikan diri, saya ke bos saya, Pak boleh nggak saya istilahnya saya melamar driver gitu kan. Loh kamu tuh driver itu kamu udah ada SIM belum, ada ini belum, apa-apa? Memang belum Pak gitu. Terus saya bilang, coba Kak, saya diuji dulu kan, nggak mungkin langsung dilepasin. Uji dulu dalam arti keliling dulu lah di seputar situlah, di seputar kota dulu kan. Mungkin udah tahu, oh saya udah bisa dibuatin saya SIM kan, dibuatin SIM. Akhirnya saya peningkatan lagi dari cleaning service, tukang parkir maju mundur mobil. Akhirnya saya mendapat kepercayaan mengantar jemput tamu, tapi yang dalam masih basic pendek. Istilahnya dari jemput ke airport, drop ke hotel, begitu pula dari hotel, drop ke airport, seperti itu kan. Nah, dengan berjalannya waktu, saya tetap belajar, sampai akhirnya saya bisa dalam arti dilepas kunci. Jadi udah nganter tamu wisata mau kemana. Jadi dalam arti saya sudah diangkat jadi staff travel waktu itu. Jadi saya nganter jemput tamu, yang nganter tamu wisata. Nah, dan terlupa lagi, saking asiknya udah tambah banyak nih duit kan. Tetap aja saya istilahnya ada mau sholat mau ini, saya tidak dan akhirnya saya menjalani kehidupan travel saya, uang ada kan. Kadang tamu itu kan di Bali, tamu nggak semua orang yang lokal dong, ada yang dari internasional, dari apa. Dan saya memegang duit, mulailah saya kenal yang namanya dunia malam. Dunia malam itu dalam arti diskotik, dugem, minum, merokok, semua kenal kan. Karena saya pegang uang. Saya istilahnya sombong, saya keluar, saya udah punya uang sendiri, saya nggak minta, gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya saya terlupakan juga, saya melupakan anak saya, melupakan yang di sana atau keluarga saya tidak ingat. Saya ingatnya pokoknya di sini saya mencari uang. Saya senang di sini, uang saya banyak. Nah, seperti itu. Saya dunia malam, saya jalanin. Mabuk. Maaf, sampai terjerumus kan, tapi ya mungkin Tuhan masih sayang saya, nggak terlalu terjerumus yang terlalu dalam gitu kan, seperti itu. Dan nah, inilah perjalanan hidup saya yang akan mulai saya ceritakan bagaimana sampai saya mengenal Tuhan Yesus. Saya akhirnya bisa dibilang di kantor saya sebagai driver senior akhirnya kan. Semua itu kan melalui proses kan yang tadi saya ceritakan. Saya mulai dianggap sebagai driver senior, istilahnya kayak gitu. Jadi udah mulai luar kota. Luar kota itu maksudnya ya kadang ngantar ke sampai Gilimanuk, sampai pokoknya luar kota, gitu kan, luar Bali, seperti itu. Nah, singkat ceritanya ya, saya waktu itu mendapatkan tamu, dia mau pulang ke Surabaya, tapi ingin memakai kereta dari stasiun Ketapang. Saya yang mengantar. 4 orang. Suami, istri, anak satunya adik atau saudara, saya nggak begitu jelas. Ini di tahun 2016, ya kan? Saya antar mereka. Saya antar mereka sampai di stasiun Ketapang. Saya drop mereka di stasiun. Saya putar balik lagi. Saya nyebrang lagi dari stasiun Ketapang ke Gilimanuk kan. Biasanya saya tidak langsung pulang ke Bali kota, tidak. Biasanya saya ada dulu singgah. Singgah itu di warung lah, biasa kalau untuk supir-supir pasti ada tempat warung sekedar minum kopi atau makan, ada kan di situ. Saya singgah dulu, saya istirahat sebentar, istilahnya seperti itu kan, saya makan dulu nah istirahat dulu lah. Setelah kondisi saya fit, saya tidak minum, karena tidak diizinkan selama bekerja berbau alkohol, langsung di situ langsung pasti kena pecat. Saya juga masih tahu aturan. Maksudnya yang tadi saya lihat, saya ceritakan dunia malam itu, kalau saya sudah lepas kerja, kalau sudah saya libur, pasti saya habiskan ke diskotik. Nah, seperti itu maksudnya ya kan. Nah, akhirnya saya setelah fit kondisi saya pulang nih. Saya biasa melewati jalur ini karena saya tidak sekali 2 kali mengantar tamu itu ke Gilimanuk, ke Ketapang, bahkan pernah saya sampai keluar Bali ya, waktu itu mungkin ke Banyuwangi, ke Jember. Saya tidak sekali 2 kali, jadi saya biasa lewat jalan ini. Dan tidak tahu kenapa terjadilah
terjadilah saya nyetir mobil, saya kondisi tidak mabuk, saya tidak mengantuk, saya juga tidak tidak lelah karena saya sudah istirahat full 1 jam di Gilimanuk kan. Nah, jadi dari ini saya stop dulu nanti ya. Saya kan terus akhirnya mengalami kecelakaan hebat. Terus sebelum saya melanjutkan, kok bisa cerita? Saat saya mengalami kecelakaan, kan saya tidak tahu kondisi saya. Saya sebelum saya melanjutkan, saya bilang, saya kenapa bisa bercerita dan kesaksian ini? Saya kesaksian ini setelah saya siuman. Nah, nih, ini disclaimer dulu ya. Jadi takutnya nanti orang, kok kecelakaan kok bisa tahu, kalau kecelakaan kok bisa tahu di bawah ini. Nah, saya takutnya nanti ada omongan-omongan seperti itu. Nah, ini saya disclaimer dulu. Saya ceritanya ini setelah saya siuman. Nah, oke. Nah, saya kembali lagi yang tadi ya. Saya ngalamin kecelakaan hebat nih. Saya tidak tahu saya nabrak apa, saya bagaimana, saya tidak tahu. Ya, tahu-tahu sekali lagi ya, saya cerita ini setelah saya siuman, ya kan? Nah, tetapi sebelum saya siuman ini, ya, karena saya koma, saya dibawa ke rumah sakit besar Bali, ya. Saya mengalami memang patah tulang di kaki. Kaki saya pasang pen, tangan kiri saya ini di sini saya juga pasang pen. Saya ada operasi juga kepala. Ada seperti itu. Dan waktu saya koma itu, saya juga komanya itu saya tidak tahu berapa hari saya baru tahu setelah saya siuman. Sekali lagi, setelah saya siuman. Nanti akan ada runtutan ceritanya ya. Saya di dalam saya koma tersebut, saya tidak tahu yang menunggu siapa saya, yang nungguin saya siapa kan saya tidak tahu. Saya dirujuk ke rumah sakit mana saya tidak tahu, ya kan? Tetapi ini kalau saya cerita kalau dia masih mungkin di agama seberang atau mungkin dia belum percaya sama Tuhan Yesus, saya dikatakan gila. Iya, karena tidak sekali 2 kali orang ngatain saya gila kalau saya cerita seperti ini. Saya dibilang halu, masa orang koma kok bisa tahu. Nah, ini kadang-kadang saya dikatain gila, halu, macam-macam. Ya karena otaknya udah pernah gegar otak. Nah, bisa tuh disangkut-sangkutin kan? Saya nggak apa-apa. Tapi saya kesaksian ini betul-betul terjadi dalam hidup saya. Di saat saya koma, saya tidak tahu kenapa. Itu hari keberapa, terus siang atau malam atau pagi saya tidak tahu, ya kan? Saya di saat koma itu saya memang didatangi ada sosok nih. Aduh, merinding saya nih. Ada sosok ini kayak kalau waktu itu kan saya taunya kayak orang tua, kayak gitu, maksudnya orang tua pakai jubah putih, terus kayak ada wings, sayap atau apa itu, bersinar sekali waktu itu. Bersinar sekali, tidak tahu. Nah, di samping itu ada kakek saya. Kakek yang ini benar-benar yang ortodok banget kan. Tapi waktu itu juga entah kakek saya waktu saya koma itu kakek saya udah meninggal apa tidak kan saya tidak tahu masih hidup atau meninggal karena saya udah nggak ada komunikasi kan. Ada kakek saya ngulurkan tangan ke saya, ikut kalau bahasa Sunda sok atuh ngiring jeung aki kan gitu kan, sok atuh ngiring sama kakek gitu kan. Nah, ini sosok yang pakai jubah ini juga putih yang tadi saya bilang bersinar sekali juga ngulurin tangan ke saya, istilahnya gitu. Nah, saya kan bingung saya mau ikut siapa kayak gitu kan. Ini di dalam koma saya loh. Terus waktu itu kakek saya tetap bilang, ayo pulang bareng kakek gitu kan. Tapi saya tidak bergeming. Nah, saya anehnya selalu melihat ini sosok putih ini yang bercahaya bersih gitu. Kok tiba-tiba saya ingat loh, dia tuh ngucap gini sama saya, sebab akulah Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, ya kan, Allah Israel juru selamatmu gitu. Saya kan nggak tahu apa itu gitu kan. Ingat saya, maka sampai sekarang saya ingat terus. Tiba-tiba tangan saya sodorin ke sosok, ya saya anggap malaikat ya. Malaikat ini bagi saya malaikat penyelamat saya memang. Saat ini saya mengucap malaikat penyelamat saya memang. Tangan saya seperti minta dibangunkan gitu loh. Tolong saya gitu. Tapi tetap kakek saya abaikan. Terus saya tetap minta ini. Bangunkan saya. Nah,
Udah, saya ditarik tangan saya, betul. Ditarik tangan saya, terus seperti saya didekap kayak gitu. Saya seperti didekap, betul, saya didekap. Makanya sekali lagi saya bilang, kalau saya cerita ini sama orang yang betul-betul tidak percaya akan adanya Tuhan Yesus, saya katain gila, betul. Halu, betul. Tapi saya tidak apa. Sekali lagi, saya hanya di sini betul-betul kesaksian hidup saya waktu saya mengalami koma yang luar biasa. Bahkan dokter waktu itu mengatakan berdoa. Berarti apa? Mungkin akan finish umur saya kan. Nah, saya ingat sekali kok, betul. Yaitu sebab akulah Tuhan Allahmu, ya kan, Tuhan Allahmu yang mau kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Itu. Saya sodorin tangan, ya. Saya diangkat, saya seperti didekap, saya tidak tahu kenapa. Terus saya sadar itu melek. Nah, saya melek nih. Melek, ternyata yang nungguin saya tante saya. Nah, nungguin saya tante saya, ada orang tua saya. Nanti saya ceritakan kenapa tante sama orang tua bisa sampai. Nah, bentar ya. Jadi biar tidak banyak nanti takutnya, lu kok udah nggak komunikasi sama orang tua, sama saudara kok tiba-tiba ada. Nah, saya bangun dulu ini, bangun dari koma dulu, melek kan. Melek, saya lihat, saya di mana ini? Posisi tangan saya digantung karena saya pasang pen, kaki digantung udah kayak gitu kan. Saya melek. Yang saya waktu melek, yang saya cari bukan orang tua saya. Mana abah, kalau di Sunda kan panggil abah tuh. Mana abah, mana mama, kan gitu. Tidak. Yang saya lihat waktu saya melek tuh gini, kok nggak ada ya, kok hilang ya gitu. Malaikatku gitu. Nah, malaikatku. Ini nyeplos. Nah, malaikatku. Tante saya gini. Manggil kan. Bukan, dia kan, saya juga dengar, aduh alhamdulillah gini-gini kan udah sadar, udah siuman. Jadi manggil dokter semua kan. Setelah manggil dokter, udah siuman. Dokter pun juga nggak percaya. Loh, istilahnya saya diperiksa gini, udah senang dong, saya siuman kan. Terus orang tua saya kok ada di sini, ini tante saya kok ada di sini, saya begitu kan. Nah, singkat cerita lagi, saya langsung cari itu malaikat saya mana, saya gitu kan. Terus habis itu orang tua saya ini, bapak saya bilang, koma hampir 2 minggu, melek kamu yang dicari, bukan orang tua yang nungguin kamu setiap hari di sini, yang dicari malaikat siapa gitu. Waktu itu kan nyebutnya malaikat pencabut nyawa di agama saya kan, Israel gitu kan. Tanya, emang kamu mau mati gitu kan, itu kan. Terus saya diem pokoknya, istilahnya saya diem. Nah, dengan berjalannya waktu saya masa pemulihan itu, saya kan dari ICU, saya akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan kan. Nah, dipindahkan ke ruang perawatan, maksudnya keluarga saya, kalau saya nanti sudah diperbolehkan pulang, saya mau diajak pulang nih ke desa saya. Nah, terus ada suster yang merawat saya kan. Nah, terus habis itu saya pinjam HP, saya gitu. Mau menghubungi keluarga, tidak, keluarga saya masih di sini. Saya searching tuh di HP, malaikat putih bersayap. Betul, malaikat putih bersayap. Kok keluarnya, maaf ya, Tuhan tidak bisa digambarkan, Tuhan tidak bisa dilukiskan, Tuhan tidak bisa disamakan dengan lukisan apapun. Tapi saya ini cuma bicara apa adanya. Waktu saya searching di HP punya suster, malaikat berjubah dan bersayap putih, kenapa? Yang keluar itu, coba deh ibu bapak sekalian, kalau ada HP juga tidak apa-apa, buka malaikat berjubah putih bersayap, pasti akan muncul, bapak ibu searching sendiri kan. Nah, tapi saya tidak apakan, belak-belakan muncul gambar Tuhan Yesus seperti itu, ada sayap. Saya tanya ke suster, ini siapa ya gitu. Dan kebetulan suster yang menangani saya itu, yang merawat saya, beragama Kristen. Dia begini, Kak, panggil saya kakak, Kak, gitu. Kok kakak tanya ini? Tapi saya ingat sekali, suster ini bilang, ini Tuhan Yesus. Saya kan bingung kan. Bilang, suster, waktu saya dulu, saya koma, nah inilah mulai saya tahu kan. Suster, saya koma berapa hari? 2 minggu. Orang tua kakak yang setia nemanin di sini. Terus ada tante. Seperti itu. Saya cerita, ini saya waktu koma didatengin ini suster, saya gitu kan. Nah susternya gini,
Kak yang betul Kak, gitu kan. Sempat, ya mungkin dia meragukan saya, wajar lah walaupun dia Kristen. Saya bilang lagi, ya saya nggak tahu suster, orang saya ngekliknya di sini kan jelas-jelas malaikat berjubah putih dan bersayap gitu. Kan keluarnya ini. Terus terus yang kakak lihat di dalam waktu koma, nggak tahu, ini aja gambar ini sama sinar, tidak tampak apapun, sinar putih tapi jadi kayak apa ya, betul-betul bersih putih. Itu apa suster, malaikat itu apa seperti itu, Tuhan kamu apa seperti itu, saya kan tidak tahu, saya gitu kan. Susternya malah puji Tuhan kakak gitu, berarti kakak diselamatkan. Terus waktu itu saya gini, saya langsung ingat sekali, suster saya ingat gitu kan, tapi tidak ingat banget dengan ayat ini yang saya tadi barusan saya baca ini kan. Saya cuma gini, saya ingat itu mengatakan ke saya, akulah Tuhan juru selamatmu, kayak gitu suster gitu. Nah susternya, puji Tuhan kakak gitu, kakak sudah selamatkan sama Tuhan Yesus katanya, hingga kakak akhirnya dari koma beberapa minggu hingga kakak siuman dan sadar. Saya juga belum ngeh lagi kan, saya tapi tetap masih pakai di agama saya, alhamdulillah ya suster saya sudah siuman, saya kan gitu kan, tetap dong saya tetap pakai bahasa ucap syukur di agama saya. Nah singkat ceritanya pula, saya di ruang perawatan itu kan keluarga saya sudah kumpul. Nah saya baru tahu, kok bisa tahu saya ada di Bali, saya kecelakaan dari mana, gitu kan. Nah, kamu kecelakaan itu baru kita dapat kabar dari desa, dari polsek setempat katanya. Jadi, kan ada KTP saya tuh, ada SIM kan, karena saya waktu itu kan usia juga sudah bukan anak kecil, dia udah punya SIM kan. Tertera kan alamat saya, jelas kan dari polsek di polsek di Bali, saya tidak tahu, mungkin berkoordinasi dengan di sana, saya tidak tahu bagaimana jalan koordinasinya kan, saya tidak tahu. Akhirnya kok istilahnya keluarga saya cuma infokan ke saya setelah saya siuman, karena saya tanya kenapa Abah sama Mama udah sampai di sini sama Tante, bagaimana ceritanya, bilang kok sampai tahu saya minggatnya di Bali kayak gitu kan. Ya jawabannya itu aja, dari polsek setempat gitu, sama perangkat desa di sana. Bagaimana cara menghubunginya saya tidak tahu, ini seperti itu kan. Nah, singkat ceritanya kembali, saya setelah masa pemulihan saya selesai, kan, saya dibawa pulang nih, karena saya menurut orang tua saya biar dirawat aja di sana, biar nggak beban banyak biaya atau bagaimana, saya bawa pulang lah ke desa saya untuk pemulihan. Dan akhirnya saya pemulihan hampir setahun lah, yang pen, yang kaki apa sudah pulih semuanya. Saya tidak tenang di situ. Saya tidak tenang itu, saya teringat terus di saat saya koma itu, apa yang dikatakan suster juga itu saya teringat terus, kok Tuhan Yesus, bukan terus kayak gitu. Timbul lagi bangor saya, mau minggat lagi. Nah, tapi waktu itu saya gini, bagaimana ini sama istilahnya kan kamu masih ada terikat sama pernikahan gitu kan. Kan sudah bertahun-tahun saya tinggalkan, berarti saya sudah sah dong kalau saya juga cerai atau gimana gitu kan. Nah, warga tetap nggak mau, nggak boleh ini kan gitu kan. Nah saya ancam, kalau nggak boleh cerai, saya minggat lagi loh, saya gitu, saya pakai ancaman. Tapi kalau saya diizinkan cerai, saya nggak akan minggat, saya begitu, ya kan. Ya nggak langsung detik itu oke cerai, tidak. Dengan berjalannya waktu, ya akhirnya saya di tahap finally, saya akhirnya cerai, sah, karena saya nikah secara sah, negara juga sah, saya mendapatkan surat cerai. Karena apa? Surat cerai ini yang nanti akan buat saya pegangan, saya akan minggat lagi, seperti itu kan. Otak ini saya jalan lagi gimana saya ya gitu. Terus akhirnya saya kan HP kan udah disita karena takutnya nanti saya komunikasi sama teman saya yang di Bali kan. Itu bagaimana, karena tujuan keluarga saya ingin dijadikan sosok wanita yang solehah, seperti itu. Terus dasar otak saya, pokoknya otak saya itu minggat bukan karena ingin lepas dari mantan saya, tidak. Kalau dulu iya, saya gelisah dengan ucapan suster ini yang Yesus ini. Nah, singkat cerita, saya bagaimana caranya, saya punya uang kembali, saya harus pergi lagi, karena saya sudah pengalaman pernah ke Bali, jadi saya sudah tahu dong. Nah, akhirnya, di saat anak saya waktu itu kelas berapa itu? Kelas 2 SD atau apa ya? Singkat cerita, saya minggat lagi ke Bali. Tidak, kan saya tidak punya HP, udah disita semua.
Minggat lagi saya ke Bali, tapi kan sudah tahu dasarnya saya kan udah luar kota, udah sering dong. Jadi kan udah tahu. Jadi saya sampai aja di istilahnya waktu itu saya naik kereta. Iya, kereta dari Garut, waktu itu Garut Surabaya Gubeng. Nah, dari Gubeng ke Tapang ada tuh. Sampai ke Tapang kan saya udah kenal istilahnya apa namanya, petugas kapal atau apa itu kan saya udah kenal, apalagi driver bus gitu loh, bus antar dari Bali Kota menuju pelabuhan Gilimanuk ke Bali Kota kan saya udah kenal kan. Nah, ikutlah saya naik bus itu, saya ke Bali lagi, tapi yang saya tuju bukan, saya udah nggak ada kos-kosan kan, karena waktu itu dikira bos tempat kerja saya kan, saya dikira sudah resign karena kan saya untuk pemulihan di desa, jadi kan otomatis kos sudah saya tidak ditempati kembali kan, lagian barang-barang waktu itu juga udah dibawa pulang semua. Tapi waktu itu saya menuju ke Bali tidak langsung menemui bos saya di kantor, tidak menemui teman saya, justru saya mencari suster ini di rumah sakit tempat saya dirawat. Dan puji Tuhannya, suster ini masih ada, tapi waktu itu saya tidak bertemu karena beda shift kan. Nah, akhirnya saya kan di rumah sakit yang saya dirawat ini masih ada beberapa yang masih kenal saya. Oh iya, ini kakaknya yang dulu kecelakaan dirawat. Gimana kak? Baik kak, kabar gini kan gitu. Ya puji Tuhan baik. Ya belum puji Tuhan. Alhamdulillah baik, waktu itu masih gitu kan. Saya boleh nggak minta nomornya suster ini karena dulu yang rawat saya. Ya jelas dikasih kan, karena saya dulu salah satu pasien di situ. Tapi saya belum punya HP kan. Saya catat nomornya itu, ini shiftnya kapan? Shiftnya malam gitu kan. Oke. Nah, saya dari rumah sakit tersebut langsung saya ke tempat kerja saya yang terdahulu. Ya pada kaget dong, udah datang lagi si Tata gitu kan. Ngadeplah saya ke bos saya. Saya boleh nggak kerja lagi seperti itu? Kamu gimana, kondisi udah baik lah istilahnya seperti itu. Alhamdulillah baik bos, ini kan. Singkat cerita, saya kerja kembali. Ya, saya kerja kembali tapi saya langsung kasbon memang karena saya butuh HP kan. Nah, saya kerja kembali, saya kasbon untuk beli HP dan untuk bayar kos dulu kan. Kasih lah, karena bos saya kan udah tahu saya kerja udah bertahun-tahun di travel tersebut. Dikasih lah saya kasbon. Pertama saya langsung beli HP dulu, saya cari kosan dulu. Pertama yang saya hubungi adalah suster tersebut. Ya kan, saya telepon, saya cerita, suster saya begini, saya tadi sempat temu suster tapi susternya malam. Oh iya kak gini, udah nanti malam kalau mau ketemu, udah saya ketemu kan, makanya janjian. Singkat cerita saya janjian di rumah sakit tersebut. Ada apa katanya? Kenapa kakak pengen ketemu saya? Saya masih penasaran suster, waktu saya nanya suster kan, suster saya kok ditemuin ini, kenapa suster waktu itu menyebut nama Tuhan Yesus? Gitu. Kak, siapa lagi yang menyelamatkan kakak? Kalau kakak betul-betul di dalam koma kakak ditemuin, yang kakak ceritakan ini, itu Tuhan Yesus kak, jadi kakak betul. Nah, dari situ, singkat cerita kembali, saya pulang, saya tetap berangkat kerja biasa, bawa tamu, bawa apa, terus saja. Saya terngiang Tuhan Yesus kayak gitu kan. Saya apa sih ini? Akhirnya saya kan ada teman salah satu kantor yang ada agama Kristen kan, saya cerita. Dia malah menyambut saya sukacita loh. Puji Tuhan, haleluya gitu kan. Saya kan tidak tahu waktu itu kan. Berarti betul tak kamu itu? Berarti kamu koma, kamu itu luar biasa loh. Tak kamu tahu nggak? Tak malah cerita dia yang semangat kan. Dulu tuh dokter sampai udah angkat tangan, sampai bilang loh tak sama keluarga kamu, hanya bilang titip doa, istilahnya doa saja bu, yang terbaik bu, doa yang banyak ya bu ya, semua. Berarti kan kalau udah dokter mengatakan itu, kamu udah mau bablas nyawamu, katanya teman saya gitu kan. Tapi kamu udah diselamatin, ini betul tak sama ini? Ya saya ceritakan juga, saya ada kata-kata gini ke saya yang tadi saya bilang itu kan, yang tadi ayat tadi itu kan, iya itu benar, itu tuh ada langsung, dia tuh searching loh, nah ini tak ayatnya, katanya bilang gitu kan. Yesaya pasal 43 ayat 3 kan, saya nggak tahu lagi Alkitab, saya tahunya Al-Quran kan. Udah deh saya gitu kan, bilang iya saya iyain aja kan. Semakin hari saya gelisah. Maksudnya gelisah gini, apa betul ini Tuhan orang Kristen loh? Apa betul Tuhan orang Kristen yang menyelamatkan saya? Apa betul orang Tuhan Kristen yang menghidupkan saya kembali? Apa betul Tuhan orang Kristen yang memberikan saya nafas kembali, istilahnya seperti kesembuhan? Terus semakin gelisah kayak orang gila saya kan. Nah, suatu malam di kosan sendiri saya, maaf ya, saya mendengarkan di YouTube suara adzan, tidak ada mengena sama sekali di hati saya. Nah, terus saya WA sama teman saya ini, yang teman kantor saya, aku kasih lagu ini dong, Kristen, bukan rohani, Kristen kamu gitu. Buat apa? Pengen saya dengarkan. Dikasih.
Ini kamu dengerin ini dah, katanya. Saya dikasih, saya klik. Kok di situ tuh yang gini loh lagunya. Pertama kali saya dengar lagu rohani waktu itu, pertama kali yang pertolonganmu begitu ajaib, kau telah apa yang merubah hatiku, seperti itu kan liriknya kan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Itu yang dikasih ke teman saya. Saya nggak tahu. Saya nangis waktu itu. Nangisnya gini, kok lagunya dikasih seperti pertolongan seperti itu kan. Saya dengerin. Sampai akhirnya, ya nangis sendiri gini loh. Betulkah Tuhan Kristen yang menolong saya? Kenapa kok teman saya memberikan lagu ini? Betul-betul yang waktu itu saya membutuhkan pertolongan kan, karena waktu itu betul Tuhan dokter mengatakan teman saya aja waktu itu, sahabat saya ini Karib ini, kamu udah nggak tahu nyawa kamu masih ada atau bablas, bahasanya kayak gitu kan, nggak tahu karena dokter mengatakan doa seperti itu kan. Nah, dengan berjalannya waktu, saya ke orang linglung, saya orang bingung, saya apa, karena saya bingung, saya itu ini Kristen, Muslim, saya Muslim, tapi saya kok senang dengerin ini. Terjadilah satu musibah yang dimana seluruh dunia juga merasakan COVID, ya kan? Akhirnya COVID terjadilah. Akhirnya tempat kerja saya, yang tadinya tempat kerja saya antar jemput, untuk travel, untuk wisatawan, nggak ada, terclose kan? Close, tutup, nggak ada tamu, betul-betul lockdown, semuanya lockdown, ya kan? Lockdown, saya, sudah nggak ada kerjaan, adanya pesangon istilahnya. Tapi waktu itu lockdown belum total loh, belum total yang itu loh, yang jam 9 harus, kan ada tuh dulu lockdown, nggak boleh kemana-mana, pokoknya itu kan. Nah, dalam kesempatan itu saya pulang, pikir saya, ngapain saya udah nggak ada kerjaan di sini, masih lockdownnya masih longgar, belum berketat itu kan. Pulang untuk pertama kali saya ke desa saya, pulang saya ke sana. Nah, sebentar, maaf, saya lupa. Waktu itu saya dibelikan teman saya, nih, yang saya pakai. Sampai sekarang. Saya pakai kalung, ini silver, asli. Ini juga salib, asli, silver. Ya, saya dikasih, suruh memakai, gitu kan. Ya, saya pakai, saya kasih kan. Saya dikasih, ya saya pakai kan, namanya dikasih. Nah, yang tadi saya cerita, lockdownnya belum ketat banget, belum masih longgar. Mumpung masih ada waktu nih, saya mau balik nih, daripada saya di sini. Ngapain, saya kerjaan udah nggak ada nih, kantor juga udah tutup, pesangon udah dibagi. Saya pulang ke desa saya. Tadinya ya biasa kan, saya pulang ya tetap masih keluarga. Ngapain pulang, istilahnya ngapain pulang kok minggat terus, katanya dulu janji seperti ini. Ya saya gitu, saya minta maaf, saya gitu aja kan pulang. Memang betul Tuhan tidak ingin ya ibaratnya gini loh, kita punya pacar, tidak pengen dong pacar kita disembunyikan, pengennya dipamerin ke keluarga, ini loh pacar saya. Mungkin begitu juga, apalagi ini Tuhan. Di saat saya lagi galau, saya segitu, saya pulang. Jadi maksudnya Tuhan tidak ingin sembunyikan, tanpa sengaja. Ini kalung saya yang tadinya sudah rapet-rapet saya taruh di dalam terus, keluar. Mungkin saya lagi jongkok apa, tiba-tiba keluar ada kalung salib nih. Heboh, kan? Jelas. Pertama yang lihat siapa? Orang tua saya. Mama saya. Yang kamu pakai apa teh gitu, naon eta teh gitu kan, bahasanya apa-apaan itu gitu kan. Saya gini, ini mah dibayar jeung batur, mau dikasih sama teman gitu. Naon eta salib gitu kan, cenah teh gitu kan. Naon eta salib, eta teh bilang, kalau bahasa Indonesia gini, itu teh agama mana orang? Bilang Kristen itu teh, wah rame kan udah terus akhirnya tetap nanya, saya tidak pengen mencopot, saya masukkan lagi ke baju kan. Semakin kesini kok saya di rumah saya juga nggak tenang. Padahal di rumah saya keliling juga masjid, saya dengar suara ini suara itu, saya nggak tenang, saya seperti itu kan. Saya bingung lagi, aduh ini terus saya cari info, masih ada yang maksudnya ada angkutan lah, maksudnya istilahnya masih ada ke Bali, belum lockdown total kan. Wah, saya cuma 3 hari nih, gitu kan udah ngamuk terus. Bilang, kalau kamu kenapa pakai kalungnya orang Kristen, kalau kamu ini, saya kan bilang, terus saya sempat cerita gini waktu itu. Tapi yang cerita sama ibu saya kan gini, Mak, gitu kan, saya waktu koma belum sempat cerita ke Mama loh, gitu. Saya waktu koma itu didatangi ini, Mak, kan saya udah punya HP nih, ini, gitu. Kalau saya Muslim, Mak, kenapa yang datang nggak maaf ya,
nggak Tuhan orang Muslim, apa maaf sekali apa Pak Kiai, mungkin gitu kan, apa Pak Ustadz atau apa, kok nggak ada Mak, saya gitu kan, kenapa kok ini saya lihat tunjukin gambar, saya katakan gelo sih ya gitu kan, gila kamu kan gitu, iya benar, saya tanya ke perawat saya, yang merawat saya, ini katanya Tuhan Yesus, oh saya katain gila, terus bilang, kamu kalau seperti orang gila kayak gini kamu pergi, minggat kamu dari rumah, jangan membawa Tuhan apa itu gitu, itu haram, nah, kayak gitu kan. Kamu mendingan kamu keluar pergi gitu kan. Kalau kamu selalu bawa nama-nama itu terus. Itu kalau buang gitu kan. Ini suruh buang. Oh, saya tidak mau, saya bilang. Ini dikasih teman, kenapa dibuang? Saya gitu kan. Nanti saya gak menghargai teman saya bilang gitu. Dengan berjalannya waktu, saya gelisah terus. Gak tahu. Rasanya pengen kembali. Tapi ini di Bali saya nggak ada kerjaan, saya gitu kan. Terus saya kan masih ada sisa pesangon kan, besar. Saya nekat kembali, mumpung belum lockdown total nih, saya gitu. Kembali lagi saya ke Bali. Ke Bali saya, kos masih pegang duit nih saya. Kos yang include, full furnish, ada tempat tidurnya, ada full furnish gitu kan. Waktu itu, kan saya masih pegang uang nih, saya tempati di situ. Saya pikir saya, COVID paling cuma sebulan, 2 bulan, atau berapa bulan, pikir saya seperti itu kan. Ternyata, lama, kok nggak selesai nih COVID gitu. Sedangkan uang pegangan saya udah habis nih, gitu kan. Wah, saya tujuan ke Bali, biar tenang, mencari Tuhan Yesus di mana, saya pikir saya gitu. Kok jadi uang habis, kok nggak ketemu ya gitu, Tuhan Yesusnya di mana, saya gitu kan pikir saya. Dengan singkat cerita, dengan semua itu, stres saya kan. Akhirnya lockdown total, tidak bisa pulang sama sekali. Pokoknya udah lockdown total waktu itu, yang jam 9 semua sudah harus, warung-warung sudah harus tutup, sudah apa, uang saya pelan-pelan juga udah habis karena untuk makan, kan nggak kerja. Singkat cerita saya stres, bingung. Saya nongkrong lah di warung tuh. Saya beli minuman. Saya beli minuman gitu kan. Nah, di saat saya lagi ngelantur nih ngomong, tahu kan kalau sudah kena pasti ngelantur, pinter ngomongnya kan. Ada bapak sama ibu naik motor itu berhenti di warung tersebut. Ya kan? Entah beli apa nggak tahu. Kok tiba-tiba saya memberanikan diri begini, Bu, gitu kan. Minta uangnya, Bu, saya mau beli gini kan, merokok gitu kan. Uang saya ketinggalan di kos, saya bilang gitu. Nah, dikasih lah sama ibu ini. Berapa? Terserah deh berapa. Namanya juga udah ngelantur nih ngomong. Terus saya bilang, Ibu baik sekali loh gitu. Ibu rumahnya di mana gitu. Gitu. Oh, saya rumahnya di sini. Ibu menyebutkan, ya, Bu, saya kapan-kapan main sana boleh. Ya, Ibu di mana? Deket kok dari sini. Saya di jalan ini. Di jalan ini nomor ini. Oh iya, Bu, gitu. Makasih. Nah, singkat cerita pula, mungkin ada 2-3 hari atau apa, baru saya ingat ibu tersebut. Dulu yang ngasih uang rokok saya, rumahnya di sini, alamatnya di sini, gitu kan. Datang saya pengen ke sana. Saya waktu itu naik Gojek kan. Saya naik Gojek, saya klik di alamat tersebut. Kok munculnya gereja, gitu kan, gereja. Mungkin rumahnya belakang gereja kali, gitu kan. Tapi waktu itu saya tanya, Ibu, kalau saya ke sana saya ketemu dengan ibu siapa? Ibu namanya siapa gitu? Ibu ini gitu kan. Oh ya udah, sampailah saya di gereja tersebut. Rumahnya yang mana? Ada security gereja tanya lagi, mau ketemu siapa Mbak? Katanya gitu. Saya mau ketemu dengan ibu ini gitu. Oh ya silakan masuk. Loh, kok saya dibawa masuk ke gereja nih? Gitu kan. Tunggu dulu Mbak sebentar. Ibu lagi ada tamu. Udah. Akhirnya setelah itu security-nya datang, Mbak silakan naik ke lantai 2. Disitulah saya baru tahu. Ternyata ibu yang saya mintain uang itu malam hari waktu saya ngelantur ngomongnya itu, beliau seorang pendeta. Ibu pendeta. Saya kan sudah sadar nih, dari omongan ngelantur saya kan. Saya malu kan, Ibu gitu. Masih ingat saya gitu kan. Iya ingat, saya tunggu-tunggu. Saya juga nggak sempat minta nomor HP-nya. Saya berdoa suatu saat pasti kalau udah waktunya Tuhan, waktu itu saya ingat sekali pasti akan dipertemukan gitu. Saya kan malu, oh ibu pendeta ya gitu. Ya dia tetap ini kayak merendah, panggil saja saya ibu ini gitu kan.
Saya malu kan, terus ada kepentingan, mbaknya siapa namanya? Saya sebut, saya Tata Bu, gitu kan. Ada kepentingan apa mbak, gitu. Senang sekali loh bisa ketemu. Saya kan bingung. Tujuan saya tadinya datang ke situ mau ketemu ibu itu. Niat saya mau minta uang, terus terang. Bu, saya di sini lockdown nih, mau pulang, mau susah, nggak ada kerjaan Bu, mau minta makan, istilah seperti itu. Terkunci semua nih mulut saya. Niatnya saya itu nggak bisa diutarakan, saya kan, saya diam aja. Tiba-tiba malah saya cerita. Bu, ya itu pertama saya minta maaf Bu, kemarin itu saya keadaan ini, tidak apa-apa gini. Saya pakai uang Ibu, nanti kalau saya ada berkat kembali, bukan berkat, waktu itu rezeki, saya kembali, oh tidak perlu gitu. Terus sekarang Mbak Tata tinggal di mana? Saya di kos ini Bu, tapi saya mau minta kerja Bu, kalau ada Bu, saya udah nggak kerja ini, kok bisa? Nah akhirnya singkat cerita, saya kan ibu itu kan istilahnya menguatkan saya itu kayak gini loh, pelan tapi pasti. Akhirnya pelan-pelan saya cerita, Bu, kemarin kenapa saya bisa sampai ketemu Ibu dalam keadaan seperti itu? Sebenarnya saya lagi ada masalah keluarga Bu, ini kok bisa itu? Akhirnya semua saya ungkapkan semua, dari kronologi yang dari awal tadi saya cerita, kecelakaan lah, dari inilah, dari itu, sampai bertemu Ibu Pendeta ini kan. Bu Pendeta ini sampai gini, puji Tuhan gitu, pertama kali juga saya dengar dari Ibu itu, Mbak Tata betul-betul sudah diselamatkan sama Tuhan. Mbak Tata harus betul-betul mempergunakan itu hidup Mbak Tata untuk menjadi berkat. Waktu itu kan saya belum paham masalah bahasa puji Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, untuk apa saya belum tahu kan. Terus akhirnya singkat cerita saya seringlah ke situ, seringlah ketemu ibu itu terus. Dan saya anehnya kembali kan begini, saya tidak kerja, saya kos, dan saya juga harus makan, harus bayar kos. Tapi semenjak saya ketemu Ibu Pendeta tersebut, saya sering ke sana, sering lewat telepon, malam saya lewat telepon berdoa. Saya masih muslim nih, berdoa, didoakan. Aneh sekali. Berkat itu dari mana aja saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada Mbak Tata gitu. Ini ada kasih beras kayak gitu kan. Ada ini, ada minyak, ada sedikit berkat, ada aja saya tidak tahu. Padahal kalau di logika, sudah tidak kerja, kos, makan dari mana, uang pesangon lama-lama habis, nggak mungkin uang pesangon jadi beranak pinak tuh, nggak mungkin itu. Kalau itu kan diutang piutang kan, mungkin diutang-utang beranak pinak sih dia tahu. Tapi terus kenapa berkat ada, saya tuh sampai bingung di situ. Apa karena setiap malam saya berdoa sama Ibu Pendeta ya gitu. Dengan berjalannya waktu, jadi selama COVID saya tidak kerja, tapi saya hidup, saya makan, saya bayar kos. Akhirnya pelan-pelan COVID longgar kan, akhirnya lockdown buka pelan-pelan. Nah, akhirnya sudah mulai lagi, ini sudah aktif lockdown sudah buka ya, tapi belum aktif lagi, wisatawan belum ada lagi, tapi saya sudah mulai terus saya kan motor nggak ada, ini udah mulai pelan-pelan. Saya sewa motor, saya ini ngojek kan di sini. Kalau nggak gini saya nggak bisa ini saya gitu, nggak bisa makan istilahnya gitu kan. Inilah saya daftar lah aplikasi Gojek lah gitu kan, ojol kayak gitu kan, untuk nyambung hidup saya. Tapi motor sewa saya bayar kan, motor sewa, karena saya nggak punya motor sendiri. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya saya pindah kos-kosan yang agak murah, tapi saya tetap berkomunikasi sama Ibu Pendeta tersebut. Akhirnya tiba-tiba saya gini, Bu, boleh nggak sih Bu kalau saya ikut itu Bu, ikut ibadah? Oh boleh gitu kan. Saya ikut, masuk pertama kali kaki saya di gereja tersebut. Apa yang saya rasakan pertama kali saya masuk, nggak tahu kenapa, ini hati saya tenang sekali, luar biasa tenangnya hati saya, luar biasa, nggak tahu, pokoknya saya tenang sekali. Tapi saya masih muslim, tapi cuma ikut ibadah. Jadi kalau ibadah di saat pendeta suruh kita jemaat berdiri, saya ikut berdiri. Pendeta di saat duduk suruh duduk. Terus yang terakhir itu ada persembahan, saya nggak paham. Saya juga, tapi yang menyodorkan itu ya tersenyum saja sama saya nggak tahu, saya ngikut aja. Terus akhirnya saya memberanikan diri waktu itu, Ibu, gitu kan. Ibu ada ini Alkitab gitu kan. Mau buat apa gitu? Nggak tahu gitu. Pengen baca-baca saja gitu kan. Saya dikasih. Saya di kos.
ya, sampai akhirnya saya menemukan betul ayat yang waktu saya koma itu Tuhan mengatakan kepada saya. Betul teman saya waktu buka juga, waktu di Google, tapi waktu itu saya tidak ngeh. Tapi saya betul waktu itu membuka sendiri, membaca sendiri, betul ada di Yesaya pasal 43 ayat 3. Persis apa yang di dalam koma saya diperkatakan seperti ini. Dari situ saya, kok bisa ya gitu. Saya akhirnya tahu ayat ini, di koma itu juga disebutkan ayat ini. Dari situlah saya belajar sendiri, saya ibadah sendiri, saya dengerin lagu-lagu sendiri, apa aja sendiri saya selalu lewat WA sama ibu pendeta tersebut. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu, saya bertemu dengan sosok laki-laki, ya waktu itu saya anggap teman, ya saya anggap teman. Saya juga tidak tahu dia agama apa, tapi setahu saya kalau dia dari daerah ini pasti mayoritas agama Kristen, kayak gitu kan. Kenapa saya sama ini nyaman? Kenapa saya sama orang ini nyaman? Dengan berjalannya waktu, saya malah diajak dia ini di gerejanya dia, ibadah di tempat gereja dia, saya ikut terus kan, setiap ibadah, dan saya memberanikan diri waktu itu. Saya datang kembali ke ibu pendeta saya begini, ibu, saya kan ingat sekali, bu, apa berarti betul-betul kemarin dulu waktu saya koma itu Tuhan Yesus, bu, yang datang ke saya gitu. Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, Tuhan Yesus yang istilahnya menghidupkan saya lagi dari koma hingga saya sadar kembali, ibu. Karena apa yang diperkatakan waktu itu di dalam koma saya kok ada di dalam Alkitab, ibu, sampai saya kasih tunjuk. Berarti betul ya, bu, Tuhan saya, Tuhan Kristen, bukan Tuhan saya waktu itu, Tuhan orang Kristen ya, bu, ya gitu, yang menyelamatkan saya. Mungkin kalau nggak ada Tuhan Yesus itu, pertama saya bilang, mungkin kalau tidak ada Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, saya sudah mati, bu. Saya sempat bilang gitu. Berarti Tuhan Yesus yang selamatkan saya, bu. Nah, dari situ saya ibu pendeta begini, Tuhan Yesus ingat menyelamatkan semua, juru selamat untuk semuanya. Kalau Mbak Tata percaya yang menyelamatkan Tuhan Yesus, Mbak Tata yakin Tuhan Yesus yang menyelamatkan, berarti Mbak Tata betul-betul sudah diselamatkan. Tuhan Yesus juru selamat untuk hidup Mbak Tata, seperti itu. Saya ingat sekali. Terus saya harus bagaimana, bu? Saya gitu kan. Ibu pendeta juga tidak menyuruh saya, Mbak Tata harus Kristen, tidak. Sering-sering baca ya Mbak Tata Alkitab, Mbak Tata mau tetap sholat, bukan sholat waktu itu, Mbak Tata tetap mau ibadah di agama Mbak Tata, silakan. Habis itu Mbak Tata mau baca Alkitab, silakan. Mau mendengarkan lagu-lagu Kristen, silakan. Oh, saya langsung gini, kok enak banget ya, Bu pendeta, saya sholat boleh, saya baca Alkitab boleh, saya mendengarkan lagu rohani boleh, tapi kok dia keluarga saya harus sholat, dengarkannya musiknya harus ini, nggak boleh musik ini, seperti itu. Kok enak banget ya, fleksibel pikir saya gitu kan. Dan singkat cerita, dengan berjalannya waktu, saya nyaman dengan lelaki ini. Akhirnya saya menyatakan diri, dan waktu itu ini laki-laki ini yang meminta saya, maukah kamu menjadi istri saya? Itu kan. Terus agar kita bisa seiman, maukah kita seiman, istilahnya satu iman gitu. Karena selama ini dia juga tidak pernah meminta saya, baru itu. Terus saya gini, saya akan mengasihi kamu. Kamu kan sekarang juga sudah pulang, juga sudah nggak ini kan, saya sudah hubungan lagi istilahnya sama keluarga kan, udah tahu nomornya sama keluarga. Terus saya harus bagaimana? Saya dibimbing malah justru sama sekarang suami saya ini kan, saya diajak gereja, saya dipertemukan sama pendetanya yang gereja tempat suami saya sekarang waktu itu ibadah kan. Saya diperkenalkan, saya dibimbing pelan-pelan, saya konseling, saya ini loh bimbingan untuk akhirnya saya memasuki tahap yang dimana bimbingan baptisidi. Bimbingan itu kayak sekolah gitu kan, sekolah dulu istilahnya gitu kan.
Saya pelan-pelan dibimbing, saya puji Tuhan, saya bertahun-tahun dari 2016 sampai akhirnya saya dibaptis di tahun 2022. Saya dibaptis, saya ikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, dan setelah itu saya lanjut lagi ke bimbingan pranikah, dan puji Tuhan, saya sudah diberkati bersama suami saya saat ini. Tidak sampai di sini saya kebahagiaan saya. Saya bahagia, saya mendapatkan suami yang seiman, saya bahagia, percaya sama Tuhan Yesus, saya bahagia, Tuhan Yesus memulihkan saya. Tidak sampai di sini kebahagiaan saya. Saya memberitahu ke keluarga, bukan memberitahu langsung. Saya mencoba pelan-pelan. Waktu itu saya pasang profil saya kan, profil di WA sama suami saya memakai gaun pengantin saya sama suami gitu kan, dengan latar gereja. Pelan-pelan akhirnya kan ribut kembali, saya ditelepon, saya pokoknya istilahnya saya menyatakan waktu itu memang, kamu gila, kamu gini, ya keluarga semua itu. Sampai terakhir, saya kan memang digini kan, saya bilang, ya saya sudah Kristen, saya sudah menikah, itu kan, waktu itu saya kan sudah minta izin, mau menikah, memang waktu itu saya pernah minta izin, saya mau menikah, gitu kan, tapi suruh pulang ke sana. Tidak, saya mau menikah, namanya ini, dia orang dari asal sini, dia beragama ini, saya harus ikut agama suami saya. Ya jelas nggak diizinin kan waktu itu, nggak mungkin, oh ya selamat, nggak ada. Katain murtad kamu ya, gitu. Neraka jahanam kamu masuknya. Laki-lakimu punya apa? Sampai kamu menjual agama kamu. Punya kekayaan berapa? Sekaya apa laki-laki kamu? Saya jawab, calon suami saya orang biasa. Kamu juga hidup di kos petak, gitu kan. Suami saya hanya security di villa kerjanya. Kamu dibelikan anak, bilang orang, istilah maaf, kalau diceritakan sakit. Karena sekarang udah suami saya, jelas sakit. Saya tidak mau suami saya dihina kan. Gitu. Waktu itu memang dihina. Istilahnya gini, bilang, suami sengsara aja kamu ikuti. Bilang, terus hanya karena kamu ingin ikut agama suami kamu. Kamu tahu itu Tuhan kamu yang sekarang ini, kamu lihat itu bentang sana, bentang sini, tangan, pakainya, maaf, kolor, gitu kan. Mending kalau suami kamu kaya, bisa ngasih kamu uang banyak, ini jual agama kamu masih dapat untung, ini udah kere, macam-macam. Saya jelasin, sudah saya percuma saya ngomong panjang lebar, saya tidak mau berdebat. Tapi anehnya, dulu waktu saya masih di agama seberang, jiwa saya jiwa pemberontak. Di jalanan saya mau kelahi-kelahi. Tapi kenapa? Setelah saya betul-betul sudah di Tuhan Yesus, tidak ada sedikit pun saya mau marah. Emosi tidak ada. Lebih baik saya diam. Kalau saya perpanjang, rame nanti. Lebih baik saya diam. Anehnya di situ saya. Dan anehnya pula, saya flashback sedikit ya sebelum saya penutup ya. Dulu kan saya udah bilang, waktu saya di agama dulu, saya berkecimpung dunia malam ini. Semenjak saya bertemu dengan suami saya sekarang, saya diajak ibadah, saya tidak ada sedikit pun keinginan untuk datang kembali ke hal seperti itu kembali. Saya tidak ada sedikit pun. Dan saya memang waktu itu, singkat cerita, saya menjelaskan ke keluarga saya kirim semua foto saya kan, yang di gereja, saya lagi diberkati pendeta, saya waktu baptis, CD apa itu kan di video TikTok saya, waktu baptisan ada semua di situ. Saya upload sengaja saya upload karena saya ingin memamerkannya tuh seperti itu dulu. Saya pengen pamerkan, nanti akhirnya kan keluarga akan melihat akhirnya pasti nanti akan, biar saya gampang istilahnya menjelaskannya. Pikir saya waktu itu seperti itu, ternyata tidak kan, tidak segampang itu saya menjelaskan. Saya di telepon, lewat telepon saya dihina, suami saya apalagi dihina, ya, hanya satpam istilahnya, bahasanya kerennya kan security, bahasanya hanya orang satpam, tidak punya apa-apa, kamu sampai nikah sama dia, hidup kamu juga masih susah, macam-macam. Saya tidak apa-apa, yang penting saya sudah diberkati Tuhan, saya sudah sah sama suami saya. Dan satu kata, saya waktu sebelum saya tutupkan sama ibu saya waktu itu, Mak, dengerin Mak, saya gitu kan, Mama boleh menghina saya, Mama boleh menghina suami saya, terserah Mak, tapi satu, jangan menghina Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Saya bilang gitu, silakan Mama mau ngatain saya, Mama mau menghina suami saya, tidak apa-apa. Saya memang orang miskin, saya miskin, tapi saya bahagia sama suami saya bahagia sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Tapi sekali lagi Mak, jangan hina Tuhan saya. Mama mau maki-maki saya, mau maki suami, saya terima. Tapi kalau Mama maki Tuhan saya tidak terima. Memang saya waktu itu ngomong gitu sama Mama saya.
Saya bilang, sebelum saya tutup, saya percaya Mak, gitu. Suatu hari waktunya Tuhan pasti mama keluarga saya dijamah sama Tuhan Yesus. Terus tahu nggak jawabannya? Pret gitu. Fih gitu. Betul. Najis katanya bilang gitu. Ya Mak, terima kasih Mak, nggak apa-apa. Tutup saya. Semenjak itu saya close kan. Close. Tiba-tiba ada selang berapa, udah lama sih saya close, betul-betul tidak kontak sama sekali. Saya tidak boleh kontak sama anak, tidak boleh kontak sama siapapun. Tiba-tiba ada juga berita saya sudah dikeluarkan dari kakak, saya dibuatkan kakak sendiri. Anehnya, buatkan kakak sendiri. Saya kok sendiri, nama saya sendiri, di atas sendiri gitu. Tidak ikut ke keluarga saya kembali, tidak ikut ke tidak ikut satu keluarga. Tadinya kan masih satu keluarga. Ya kan, waktu saya cerai pun saya akhirnya kembali lagi kan kakak saya ke kakak keluarga kan. Kan keluarga saya kan juga ada rumah yang dikontrakkan kan, yang di Garut ada. Nah, anehnya saya dialamatkan di rumah yang dikontrakkan itu saya sendiri. Lepas kamu dari keluarga, terserah, nggak boleh lagi kamu istilahnya pulang atau apa, seperti itu kan. Dengan berjalannya waktu ya sudah, saya bawa dalam doa terus. Pelan anak saya kan sudah besar. Namanya anak pasti pengen tahu mamanya. Akhirnya cerita, saya sudah percaya Tuhan Yesus, hidup saya sudah nyaman, hidup saya sudah, walaupun mikul salib berat bagi saya, tapi yang saat ini yang saya rasakan, anak saya udah mulai komunikasi kembali ke saya. Ya, saat ini saya memang masih dalam doa terus agar Tuhan Yesus jamah keluarga saya. Sebenarnya saya sudah komunikasi sama keluarga saya, walaupun bahasanya masih ketus, tapi masih terima, dalam arti bagaimana kabar gitu ya, masih jawab baik itu dalam putus, tapi masih mau ngobrol sama saya. Dari tahun 2023 sampai ya ini 2026 mulai komunikasi kembali pelan-pelan seperti itu. Jadi saya di sini, kesaksian ini saya untuk pribadi saya sendiri ya, saya waktu itu saat saya mengalami koma, yang saya harapkan, yang datang menolong saya, Tuhan saya waktu itu, Tuhan di agama saya. Tapi kenapa Tuhan Yesus yang datang di dalam hidup saya, di dalam diri saya, di dalam koma saya. Tuhan Yesus yang memampukan saya hingga saya bangkit kembali dari keterpurukan saya. Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Jadi betul-betul luar biasa. Kalau memang di sini ada yang masih meragukan Tuhan Yesus, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus akan dijamah hati orang-orang yang masih belum percayakan Tuhan Yesus. Karena saya sudah merasakan sendiri luar biasanya Tuhan Yesus untuk hidup saya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, mungkin saya tidak akan kesaksian di sini. Betul, karena tuh dokter waktu itu mengatakan banyak berdoa. Seperti itu. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, saya di sini hanya akan tetap memuliakan nama Tuhan Yesus hari ini, besok hingga selamanya, karena bagi saya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain bagi saya pribadi loh, tidak ada yang lain. Karena sampai detik ini saya sekarang merasakan sukacita, walaupun saya hidup di sepetak kos-kosan sama suami, saya merasakan sukacita hidup saya. Saya selalu setiap malam saya selalu misbah keluarga dengan suami, walaupun dengan keterbatasan saya luar biasa sukacitanya sampai saya bisa memberikan kesaksian di Galilea Network Channel.